Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang hal yang berbeda, yaitu adalah tentang tempe. Hah? Apa bang hubungannya tempe sama kucing ya? Nah, jadi ternyata ya tempe yang selama ini kita kira cuma makanan biasa gitu ya, makanan khas Indonesia yang enak dimakan digoreng gitu, ternyata punya banyak banget manfaat buat kucing. Apa aja manfaatnya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang udah mampir, terima kasih. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Nah, sebelum itu ya, kalian bisa komen apapun di bawah sini, terserah mau komen apa, video selanjutnya tentang apa gitu, nanti bakal aku balas satu-satu tentang aja. Semuanya bakal aku balas gitu. Nah, jadi di video kali ini ya aku bakal fokus bahas tentang tempe. Kenapa? Karena kemarin ada yang komen, "Bang, gimana kalau resepnya diganti dengan campuran tempe?" Nah, aku jadi penasaran. Tempe itu boleh nggak sih dimakan secara berlanjut untuk kucing ya? Emang dari dulu udah tahu aku kalau emang tempe itu bisa buat penanganan pertama pada kucing yang diare. Jadi kalau misalnya kucing kalian diare, kalian bisa gunakan tempe sebagai obat pertama gitu ya. Nah, yang belum aku tahu itu adalah apakah tempe bisa menjadi makanan untuk kelanjutan kucing, maksudnya untuk makanan jangka panjang. Nah, jadi menurut yang aku lansir ya, tempe ini bisa jadi makanan jangka panjang, alias ya boleh juga jadi cemilan juga sih, tapi boleh juga jadi makanan utama. Dengan ini laki-laki Noel, laki-laki sama laki-laki kok kawin. Nah, dengan syarat gimana? Jadi dengan syarat adalah kucingnya nggak terpaksa, alias kucing kalian doyan sama tempe ya. Nah, jadi emang tempe itu kan mengandung banyak banget protein, dan tempe dan tahu itu sama aja. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngasih makan ke kucing kalian, tempe dan tahu itu adalah aman banget ya buat kucing kalian, alias nggak bakal ngehasilin resiko berbahaya kecuali kalau kalian paksa gitu. Jadi jangan pernah dipaksa. Kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, jadi kucing itu kalau makan tempe maka proteinnya bakal tinggi banget ya. Jadi ya relatif juga bisa untuk diet kucing. Kenapa bisa untuk diet? Karena dilansir dari myhewan atau apa ini.com. Nah, kalau misalnya kucing makan selain daging itu nutrisinya itu nggak akan diserap, jadi hanya protein yang diserap, jadi cocok untuk diet kucing gitu ya. Nah, selanjutnya, Bang, kamu mau bahas apa sebenarnya tentang tempe di video ini ya? Sebenarnya di video ini tuh aku bakal fokus tentang tempe untuk mengobati diare kucing ya. Kenapa? Karena ya otomatis ya aku tertariknya lebih ke arah tempe untuk diare kucing daripada tempe untuk makanan sehari-hari kucing. Kenapa? Karena kalau tempe untuk makanan sehari-hari kucing aku rasa bagi aku kurang baik, tapi terserah bagi kalian ya, gimana mau buat sehari-hari juga nggak apa-apa. Tapi bagiku mending kayak biasa aja, dry food sama wet food gitu. Tapi di sini aku bakal bahas tempe buat ngobatin diare kucing di kala pertama, alias sebagai obat penanganan pertama pada diare kucing gitu. Nah, gimana caranya? Nanti aku bakal tunjukin caranya. Tapi sebelum itu di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. Nah, yang pertama itu adalah kucing kalian itu baru diare permulaan, alias belum diare parah. Kalau misalnya udah diare parah, aku saranin mending bawa ke pet vet gitu atau ke dokter hewan gitu. Jangan cuma dikasih tempe doang. Nah, jadi kalau misalnya kayak baru diare 1 hari 2 hari gitu, bisa kalian coba gunakan tempe. Dan yang kedua, yang digunakan adalah tempe yang bener-bener itu ya masih baru atau bersih gitu. Bukan tempe yang udah lama, apalagi pakai tempe busuk ya kan. Ada kayak kalau tempe busuk itu warnanya tuh hitam, kelihatan banget kalau tempe busuk ya. Jadi jangan gunakan tempe busuk, tapi gunakan tempe yang masih benar-benar baru gitu. Kenapa? Ya buat menjaga kesehatan kucing. Namanya coba diare, kok pakai yang busuk ya tambah diare lah. Gimana sih? Nah, jadi tutorial cara bikin makanan dari tempe menurutku ya. Nah, jadi tutorialnya adalah kayak gini. Nah, jadi buat cara bikin makanan dari tempe itu adalah kayak gini ya. Nah, ini aku siapin tempe yang udah aku potong kecil-kecil banget ya. Sebenarnya ada cara lain gak sih bang buat bikin makanan ini? Ada, tempenya kalian bisa blender atau tempenya bisa kalian gejuk-gejuk pakai itu apa namanya, pakai ciri gitu.
biar ya pokoknya biar halus aja. Tapi di sini aku pakai potongan kasar. Kenapa ya? Karena biar lebih kelihatan aja gitu tempenya. Tapi ya ini tetap potongannya kecil-kecil banget gitu. Nah ini pastiin kalian udah bener-bener motong sampai tempenya itu bener-bener halus ya, alias nggak ada tempe yang gede-gede lagi gitu, karena kedelainya itu bisa nyangkut di kucing nanti ya. Jadi kucingnya nanti ya bukan keloloten sih enggak, cuma nanti kucingnya bakal kurang nyaman makanya. Nah ini aku taruh di wadah ya buat mempermudah aja, karena di sini aku pakai teori nanti dicampur dengan wet food kucing ya. Kenapa dicampur dengan wet food kucing sih? Nah jadi kenapa aku campur dengan wet food kucing adalah karena ya biar kucing nggak kaget sama rasa tempe, karena kucingku jujur aja jarang makan tempe, cuman kalau diare doang. Nah di sini aku cuman bakal nyoba, walaupun kucingku ada yang diare, tapi aku nyoba doang apakah kucingku doyan sama tempe atau enggak gitu. Nah harusnya sih ya doyan, karena emang udah lama banget atau sudah sering gitu. Kadang-kadang kalau diare aku kasih tempe dan ya emang kadang-kadang sembuh ya, kadang-kadang juga ada yang udah parah nggak bisa pakai tempe ya tetap aku bawa ke pet vet gitu. Jadi ini cuman buat penanganan pertama, jangan jadiin patokan kalau misalnya kucing kalian udah sakit parah jangan dikasih tempe terus, alias harus dibawa ke dokter hewan gitu ya. Nah, di sini diaduk-aduk aja, dicampur sampai rata kayak gini biasa aja. Nah, di sini perbandingannya 3:1 ya. Tempenya 3 berarti makanan keringnya 1. Anggap aja kayak 100 gram, tempenya 75 gram dan makanan wet foodnya itu 25 gram gitu ya. 3:1. Jadi ya ini adalah makanan yang sering aku berikan kalau kucingku terkena diare, walaupun ya emang diare pertama gitu, alias diare yang belum parah banget gitu ya. Nah di sini dibecek-becek aja biar lebih hancur lagi. Nah tapi kan masih kelihatan tuh tempenya tuh, emang sengaja aku bikin biar tempenya masih kelihatan gitu. Nah di sini ya kenapa aku nggak blender tempenya itu adalah karena kalau misalnya di blender nanti dia bakal nyampur sama makanan basahnya gitu, nyampur banget dan nggak akan kelihatan jadi kayak tempe gitu ya. Nah kalau kayak gini kan tetap kelihatan ada tempenya dan kucing-kucingku tetap bisa makan dengan nikmat, alias ya nggak bakal yang namanya kedelainya nyangkut gitu. Nah langsung aja ini udah jadi dan kita bakal langsung kasih makan ke kucingnya. Nah tadi itu adalah tutorial dari aku. Sebenarnya kalau nggak mau kalian nggak mau tambahin pet food di situ juga nggak apa-apa. Cuman aku tambahin pet food aja, takutnya kenapa? Takutnya kucingku itu terlalu terlalu kaget kalau cuman rasa tempe doang. Jadi aku tambahin pet foodnya biar mereka nggak kaget waktu mereka makan gitu. Nah ini, bentar kok gelap banget. Nah aku udah siapin di kandang kucing mereka, langsung aja kita kasih makan. Harusnya sih mereka doyan. Nah itu. Nah jadi kalau misalnya kucing kalian nggak terpaksa makannya, alias kucing kalian emang mau ya nggak apa-apa. Selagi kalian emang nggak maksa ya kucing kalian boleh-boleh aja makan tempe. Jadi nggak ada yang berbahaya. Dan di sini tentunya buat ngatasin diare emang dari lama aku udah selalu pakai ini. Tapi bukan untuk jangka panjang kalau aku. Ya kalau kalian mau pakai buat jangka panjang juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku nggak. Jadi kalau aku emang buat jangka pendek aja aku pakai tempe gitu, kayak buat sehari 2 hari. Kalau nggak sembuh nanti aku tetap kasih obat cacing atau aku bawa ke pet vet gitu. Nah ini si Black itu bukan nggak mau, tapi si Black itu lagi nunggu mereka makan gitu, karena ya nggak mungkin ada alfa, dia juga alfa makan ya gelut sama aja. Walaupun si Black ini kucingnya udah kalem ya, karena udah lama steril dan dia lihat sendiri ya bulunya udah gelembung-gelembung gitu, udah gembul-gembul gitu, udah nggak kelihatan sangar lagi ya. Nah sedangkan si ini masih keker banget nih tubuhnya nih, si Noel. Nah di sini kita bisa lihat di mana kucingku tuh doyan banget makan yang namanya tempe ya. Kenapa ya nggak tahu ya. Tapi emang aku juga pernah denger sih kalau temanku pernah ngasih makan kucing pakai tempe terus dan ya kucingnya sehat-sehat aja sih, gendut-gendut aja gitu. Nggak apa-apa, alias nggak ada sakit-sakit yang serius ya, alias nggak ada efek samping yang serius gitu dari tempe. Jadi ya kalau misalnya kalian mau ngasih makan kucing kalian pakai tempe jangan khawatir lagi. Kenapa? Karena tempe aman buat kucing. Bahkan kayak bisa jadi snack loh. Di sini itu dijelasin kalau tempe itu bisa buat cemilan ya, alias kalau misalnya kalian pengen main sama kucing, kalian bisa jadikan tempe sebagai cemilan untuk kucing, alias kasih makannya kayak kasih makan snack yang kering di video yang kayak gini. Nah di video ini aku ngasih makan snack kering, coba aja kalian ganti pakai tempe. Gimana reaksi kucing kalian? Kalau mau silahkan komen di bawah ya. Kalau misalnya kucing kalian mau, komen di bawah gimana reaksi kucing kalian. Nah komennya pasti bakal aku balas dan nanti bakal aku coba kalau misalnya emang kucingnya mau dijadiin snack gitu ya. Tapi di sini intinya tempenya aku jadiin campuran dari wet food, mereka tetap mau ya. Alias ya nggak ada kayak mereka jadi nggak mau makan, nggak ada sih. Cuman itu lagi nunggu aja nih. Coba aja kita kasih ke sana. Geser dulu. Nah itu. Sebentar dong Milo, Molly. Nah itu Blacky.
Black itu emang kucingnya sensian banget. Nah, aku pinggirin dulu Milonya. Ini Molly-nya juga. Ini Noel. Nah, tuh kan. Jadi emang kebukti semua kucingku doyan makan tempe ya. Cuman karena Blacky kucingnya kan baru dibilang udah tabok-tabokan gitu. Ya gitulah kalau kucing alfa ketemu kucing lainnya kayak gitu. Pasti selalu gelut walaupun kucingnya cewek ya. Nggak mandang fisik emang. Ya nggak mandang gender. Nah kayak gitu. Nah jadi mungkin videonya cukup sekian aja ya. Buat kalian yang udah mampir terima kasih banget. Buat yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasi alias lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Kucing Maksimal. Dan videonya cukup sampai di sini. Ketemu lagi di lain video. Tetap bersama saya di Kucing Maksimal.